Shalom anak-anak SKHB. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 38. Ayo dibuka Alkitabnya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Yang sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak nih, kita sekarang bicara tentang air sumber kehidupan. Siapakah sumber kehidupan itu? Iya, Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, tubuh kita membutuhkan air. Bahkan 70% di tubuh kita ini terdiri dari air. Jadi, kalau kita kekurangan air atau sering disebut dengan dehidrasi, maka tubuh kita akan lemas. Benar, kita akan lemas, kita akan kehausan, kita akan tidak berdaya melakukan aktivitas kita. Nah, jadi bagaimana kalau kita haus? Kalau anak-anak haus, apa yang anak-anak lakukan? Iya, betul. Ambil air, lalu minum. Setelah kita minum air, kita menjadi lega. Kita menjadi puas dari rasa kehausan tadi. Nah, coba kalau dalam sehari kita tidak minum, bagaimana? Bisa tahan anak-anak? Iya, nggak tahan ya pastinya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa katanya haus, datanglah kepada Tuhan. Loh, Tuhan Yesus suruh kita datang kepadanya yang haus. Karena katanya kalau datang kepadanya tidak akan haus lagi. Wah, enak sekali ya anak-anak. Karena Tuhan itu adalah sumber air kehidupan itu. Namanya juga kalau sudah sumbernya. Kalau sumbernya itu berarti airnya tidak akan pernah habis. Nah, bagaimana orang yang haus supaya dipuaskan? Ya kan? Kalau haus secara jasmani, tadi kalau tubuh kita minum air. Tapi kalaupun kita minum air, ya kan, beberapa jam kemudian, kita haus lagi nggak? Iya, bener, haus lagi. Jadi ternyata air yang kebutuhan jasmani kita itu, meskipun sudah kita minum, kita akan tetap merasa haus. Jadi dia tidak kekal, tidak selamanya. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus yang sumber air kehidupan itu, kita tidak akan pernah haus lagi. Bagaimana orang yang haus akan firman Tuhan?
Berarti orang-orang yang mau melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Jadi makanan kalau rohani kita, ya tadi kan kalau air yang kita minum itu makanan jasmani kita, minuman jasmani kita. Nah, minuman rohani kita supaya tidak mati secara rohani, secara iman kepada Tuhan, minuman kita itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kelegaan dan kepuasan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi anak-anak kita disuruh Tuhan untuk selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah seperti yang kita lakukan saat ini, melakukan kebenaran. Nah, itulah contoh orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Nah, orang yang haus akan firman Tuhan seperti di ketika kisah perempuan Samaria ya yang bertemu dengan Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Akulah air hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya." Maka perempuan Samaria bilang, "Ih, aku maulah Tuhan," katanya. "Ya kalau kamu mau, percayalah kepadaku. Ikutlah aku." Jadi kita anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Di dunia ini, meskipun kita makan, kita minum yang banyak, tidak pernah akan puas, gitu ya. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita akan mendapat kepuasan dan kelegaan. Yang misalnya kita merasakan kesulitan, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat melalui segala kesulitan kita itu. Oke, nah kita baca sekali lagi yuk ayat yang ke-37 ya, bagian B. Ayat 37B kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3 ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sekarang kita ganti ku-nya itu menjadi Yesus. Ya. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus dan minum. Nah, sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, melakukan kebenaran, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang akan melegakan kehidupan kami. Ketika kami haus, Tuhan akan memuaskan kami dan melegakan kami. Sehingga hidup kami menjadi sejuk dan boleh berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah air sumber kehidupan yang daripada-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.